Lo maksiat itu lebih ketagihan daripada kita merokok. Karakter bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Quran hadis. Kalau memang karakter sama watak tidak bisa dirubah, buat apa Quran hadis? Maknanya berjalan mencari ridhonya Allah pertama kali adalah tashihut taubah ilallah, mengistiqomahkan kita taubat kepada Allah min jami'idz dzunub, dari semua dosa yang pernah kita lakukan. In kana alaihi syai'un minal madhalimi li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha. Kata beliau, apabila kalian mau taubat sedangkan kalian masih punya tanggungan kepada orang, maka cepat-cepat untuk menyelesaikannya. Hukukut taubah arba'atun, dikatakan yang namanya taubat itu betul-betul kalau melakukan 4 hal. Ketagihannya kita kepada maksiat lebih parah ketagihan seseorang kepada rokok. Rokok ini kan suruh ambu kan malarat ini. Kadang ambu ngurangi bening ngurangi rokok, ngurangi andik naganjana saya ngurangi. Kalau maksiat itu lebih ketagihan daripada kita merokok. Orang kalau sudah hati dikunci, wa ala sam'ihim, tak merang pengajian. Mula hatinya kunci, siapa saya ceramah boleh tak masuk. Kita kadang ketemu di masyarakat, mun ruwaan dia tak ning bedai. Apa? Karena hatinya kunci ben Allah, mati sudah. Ustaz tuh suruh ceramah, suruh malaikat. Jangankan ustaz, malaikat tatoron. Wa ala absarihim gishawa, pandangan kepada kebaikan tertutup. Kenapa? Hatinya kunci. Karena pacaran tidak kuat zina, yang A laki-laki B perempuan. Setelah itu B sama C nikah. Pernikahan ini punya anak. Anaknya ini kata ilmuwan akan mewarisi sifatnya si A yang dulu pernah zinai. Dengan masuknya itu sifat-sifatnya pezina masuk kepada yang dizinai. Innahu kana fahisyatan. Perbuatan zina itu keji, wasa'a sabila, dan rusak jalannya. Laki perempuan zina, punya anak, berarti anak apa? Anak zina. Kalau laki masih mending. Kalau perempuan tidak boleh menikah, yang mewalikan nanti adalah wali hakim, bukan ayahnya. Karena ayahnya bukan ayah dari anak itu. Bahkan ayahnya itu sohibul mani, syandik mani itu boleh menikahi anaknya itu meskipun makruh, tak boleh. Makruh. Lah ketika anak zina perempuan tadi itu tidak tahu kalau ayah ini dulu hasil perbuatan zina, ini bukan ayahnya. Ketika perempuan ini besar, akad nikah, siapa yang mewalikan? Biasanya ayahnya, bukan pasal kepada Pak Mutin. Derma herah, pernikahannya tidak sah. Dan dia tidak sadar. Ketika tidak sah, malam itu bukan lagi malam pertama, tapi malam perzinahan kembali. Andi anak-anak zina boleh. Ini kata Allah, wasa'a sabila, rusak nasabnya hadirin. Ke pengajian bukan untuk ngaji, tapi untuk nagih otang. Cuman seetaki bedayade ditunggui hadirin. Mari pengajian ditagih. Kata gurunya, dia datang dengan niat yang salah, tapi pulang niatnya sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ken hadirlah dengan niat yang tidak baik saja ke pengajian, itu bisa membuahkan husnul khotimah. Lalu bagaimana yang kita niat dari rumah memang betul-betul pengajian ya? Karakter bisa dirubah? Bisa. Dengan apa? Quran hadis. Kalau memang karakter sama watak tidak bisa dirubah, buat apa Quran hadis? Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatun bi huquqil khalq la yumkinuhu sayru ilal haq. Sesungguhnya kalau ada seseorang yang masih punya tanggungan tergadaikan dengan hak-hak manusia, itu menjadikan dirinya mustahil mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang dimuliakan, di majelis yang mulia, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di saat-saat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menulis hamba-hambanya yang istiqomah sholat berjamaah di masjid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita bagi mereka yang sholat subuh berjamaah. Basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan di kegelapan, berjalan menuju masjid. Kabar gembiranya kelak akan datang di hari kiamat dengan membawa cahaya yang sangat besar, cahaya yang sangat terang di hari kiamat. Ulama mengatakan di waktu gelap adalah waktu-waktu kita sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita dihitung oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang kelak mendapatkan cahaya tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita istiqomah, istiqomah di dalam beramal, istiqomah di dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Orang Indonesia biasa nak berumah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, betapa mulianya majelis seperti yang kita hadiri semacam ini, yang mana ulama mengatakan orang hadir majelis taklim seperti ini satu kali bisa menghapus 70 kali kita duduk dalam kelalaian. Manabi panjenengan oning akilengki dalam rangka rasan-rasan, ghibah, pola ngacaca orang, pola membahas hal-hal yang tidak manfaat, bahas politik, bahas sesuatu yang kelak akan menjadi beban buat kita. Petong bolo kali itu bisa hangus dengan duduknya satu kali kita di majelis seperti ini. Bahkan guru-guru kami mengatakan semakin lama duduk di majelis semacam ini, semakin lama itu bisa nanti mengurangi lamanya kita berdiri ketika di hari kiamat menunggu hisab. Kita tahu bagaimana nanti di hari kiamat Allah akan turunkan matahari menjadi satu jengkal. Dalam riwayat epatoron matahari, ukuran kepala dengan matahari itu benih cuman satu jengkal. Kalau di hadis disebutkan, dikatakan 1 mil. 1 mil ini panjenengan oning celak tungkai, lega dintonya mana mil. Lah, sebegitu dekat kepala kita dengan matahari. Dan di situ orang-orang menunggu untuk dihisap. Kita lihat orang dihisap itu kehidupan dia dari dia lahir sampai wafat berapa tahun. Secara logika, orang korupsi dengan kasus korupsinya diperiksa minimal 4-8 jam. Itu satu kasus belum jam. Di dalam kehidupan kita ini berapa kasus hadirin? Dan butuh berapa waktu? Kan iya, satu orang menghabiskan bukan cuma 1 hari dihisap sama Allah. Kita mulai kecil sudah banyak kasus sampai wafat. Itu butuh berapa waktu? Bisa tahunan. Itu kalau satu orang. Pas berumah umat yang mulai Nabi Adam diciptakan manusia hingga hari kiamat semuanya akan dihisap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua epatutiban Allah golongan orang-orang yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah.
Kita melanjutkan taklim kita di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillah tashihu taubati ilallah ta'ala min jami'i dhunub. Dan awal langkah seorang itu memulai untuk berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya berjalan mencari ridhonya Allah, pertama kali adalah tashihut tauba ilallah, membenarkan, mengistiqomahkan kita taubat kepada Allah, min jami'idz dzunub, dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Mon orang terode pa aga Allah, pertama yang dilakukan palebur atau tobat ke Allah. Ayo abali ke Allah, ayo kembali kepada Allah dengan apapun, dengan istighfar, dengan taubat, dengan semuanya yang Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, Allah itu akan mengampuni seluruh dosa kita. Bahkan dosa yang kita lakukan hadirin, itu memiliki sifat taubat, itu jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hadis disebutkan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum nyawa di kerongkongan. Ini jangka pendek. Jangka pendek. Sanauski bede nyabe, kapanpun kita istighfar, kapanpun kita kembali kepada Allah, diterima. Tapi jangka panjang, jangka panjang, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili. Allah membentangkan taubat bagi mereka yang ingin taubat, kulakhu bagi mereka yang maksiatnya tadi malam. Yang tosban Allah taubat ke orang di malam hari bagi yang maksiatnya pagi hari. Benar. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai nanti ketika hari kiamat matahari terbit dari arah barat. Itu baru jangka panjang. Dari situ pintu taubat sudah tertutup, tidak bisa lagi. Apa tanda-tandanya? Dalam kitab Isrotus Sa'ah disebutkan, dekik kita yang akan mengalami matahari terbit dari arah barat, sobung seoning, hanya ada tanda-tandanya. Dalam kitab tersebut disebutkan, manusia akan mengalami malam yang sangat panjang. Jadi malam asaren jege kan biasanya sobueng ya. Ini bukan. Jege malam boleh kian. Terus aktivitas di malam hari. Asaren boleh, istirahat boleh, tidur lagi, bangun masih malam lagi, sampai 4 malam. Asaren boleh, terus bangun masih malam lagi. Terakhir ketika sudah aktivitas selesai, tidur, besoknya baru pagi hari, cuman matahari sudah terbit dari arah barat. Nah ini sudah termasuk min alamatil kubro, termasuk tanda-tanda yang besar terjadinya hari kiamat. Lah, debuna Kanjeng Nabi, nanti akan tersisa 40. Nabi tidak menjelaskan apa 40 hari, apa 40 tahun, apa 40 jam, tahuning 40 inilah sisanya. Baru ahwalu yaumil kiamah, yang namanya huru hara hari kiamat, seperti gempa, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika yang namanya bumi diguncang seguncang-guncangnya. Benih lentu boleh, lentu hanya kesenggol hadirin ya. Ini yomak ben Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yang namanya bumi dalamnya itu dikeluarkan, dimuntahkan. Bingung nggak manusia. Wa qalal insanu malaha, tebuna manusia apa beda apa dia tak mare-mare. Ya. Idza syamsu kuwirat, yang namanya matahari pindah jalurnya, bukan lagi di galaksi, semuanya. Itu ketika sudah pintu tobat tertutup. Mantar-mantar selamat tegapinggi, mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Min jami'idz dzunub wa in kana 'alaihi syai'un minal madhalimi li ahadin minal khalqi falyubadir bi adaiha ila arbabiha. Kata beliau, apabila kalian mau tobat sedangkan kalian masih punya tanggungan kepada orang, maknanya hukukul adami, ada tanggungan kepada manusia, falyubadir bi adaiha, maka cepat-cepat untuk menyelesaikannya.
Jadi manusia itu, tobat itu ada dua. Ada hukukullah, ada hukukul adami. Montusana ke Allah kempang. Mabniun alal musamahah. Jadi mentusa ke Allah, karya tobat ke Allah, istighfar selesai. Kapan saja. Mangken atusa, mangken cuben, yang mangken cugen tobat diterima oleh Allah. Sampai dalam riwayat Allah menunggu 6 saat, 6 jam. Tebuna dalam sehitung hadis, lacak tulis ke ada, jangan ditulis dulu. Hatta ya buka 6 saat sampai berlalu 6 jam. Kalau tidak tobat, buru tulis. Muna tobat, jangan ditulis, tapi ditulis pahala. Yubadilul sayyiat hasanat. Tapi kalau itu hukukul adami, kalau itu berkaitan dengan manusia, tidak bisa hanya minta maaf hadirin. Tapi harus mengembalikan hak-haknya. Mengembalikan apa yang sudah dizaliminya. Kenapa? Karena mabniyun alal musahah, yang namanya manusia itu nanti akan menjadi dendam. Engki mangken. Ya, orang korban pembunuhan, penipuan, dia menerima. Ketika di akhirat, tak mungkin. Bukan cuman korban seperti itu, kancana akan menuntut. Raji ke pasanganna, kalakena, anak kepada orang tuanya, semuanya akan meminta nanti. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Apa ketika ketemu dia lari, takut dituntut. Takut dituntut. Nah, sampai dikatakan hukukut taubah arba'atun, dikatakan yang namanya taubat itu betul-betul kalau melakukan 4 hal. Yang pertama, al-azmu. Betul-betul ingin kembali kepada Allah, niat sekuat. Iki tidak bisa digoyahkan. Ngomong ambu-ambu. Karena kita ini namanya punya hawa nafsu, musuh dalam diri ini kan mengajak kepada kejelekan. Wa innan nafsala ammaratun bisu. Nafsu ini mengajak kepada kejelekan. Jadi ketagihannya kita kepada maksiat lebih parah ketagihan seseorang kepada rokok. Rokok ini kan suruh ambu kan malarat ini. Kadang ambu ngurangi bening ngurangi rokok, ngurangi yang dinakanjana saya ngurangi. Kan iya. Tapi tak bisa ambu. Lo maksiat itu lebih ketagihan daripada kita merokok. Sekarang ngocak ambu. Terus deki, komat boleh. Makanya al-azmu, ambu. Bila? Setia. Iya. Ketika sudah bilang berhenti, punya komitmen. Kapan mau tobat? Sekarang. Jangan lakuna. Iya menuntut lakuna, mau tak nuntut. Pertama al-azmu. Yang kedua, al-ikla', meninggalkan semua perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Ya. Dinaki kapi. Apapun yang menjerumuskan kepada maksiat tersebut ditinggal. Mau berhenti rokok, jangan duduk dengan orang yang biasa rokokan. Mau berhenti judi, toju sarang orang sebiasa ngeslot judi. Apapun itu namanya ikhlas, itu betul-betul. Tapi kalau sudah alasannya, enggak Ustaz, saya ini dakwah dari dalam. Mau jangan hadirin. Hanyut. Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau mengatakan kepada anaknya, Ausini abi bithalatin, ayah saya itu mewasiatkan kepada saya 3 hal. Di antaranya apa? Man yadkhul madakhilasu yuttaham. Orang kalau masuk tempat yang jelek pasti akan disangka jelek. Asarongan engkau seperti ini masuk ke dugem. Keluar, apa yang orang? Mari pengajian, tak mungkin. Tak mungkin. Saya dakwah di sana, semua banyak tobat. Tak kira. Jangan salahkan orang yang kamu yang salah. Kan ya. Masuk ke tempat prostitusi, pakai pakaian seperti ini keluar. Dari dimah, mari acara main, tobat kapi disa. Benih tobat situ, senorok situ ke sana. Yutaham. Nah, caranya tobat yang kedua tadi itu ikhlas. Hal-hal semacam itu ditinggal. Jangan lagi masuk ke tempat-tempat yang sekiranya menyeret dirinya kepada kemaksiatan. Yang ketiga, an-nadamu, nyesel, kastah. Ya Allah, kastah.
Yang namanya dosa itu belum lagi dapat siksa, bisa mengkotor ate. Kemudian Kanjeng Nabi ketika orang itu berdosa, nuktatun sauda, ada yang namanya titik hitam. Kalau satu dosa, kalau dua, kalau tiga, akhirnya yang namanya hati tadi itu bukan lagi hitam, tapi sakit. Kalau sudah sakit, tidak diobati di majelis-majelis seperti ini, maka hati akan menjadi mati. Kalau sudah mati, ada lam tanfa'hul mau'idhah, ceramah tidak masuk hadirin. Kunci ban Allah atena. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah itu ngunci hati seseorang. Kalau sudah hati dikunci, wa ala sam'ihim, tak merang pengajian. Mula hatinya kunci, siapa saya ceramah boleh tak masuk. Kita kadang ketemu di masyarakat, mun ruwaan, dia tak ning belai. Apa? Karena hatinya kunci ban Allah, mati sudah. Anu we, ustad tuh suruh ceramah, suruh malaikat. Jangankan ustad, malaikat patoron. Kalau sudah hati mati, tidak bisa. Wa ala sam'ihim, kepada pendengarannya tutup, ya hati tutup. Baru pandangannya wa ala absarihim ghishawa, pandangannya tertutup kepada kebaikan. Bahkan kepada agama kurang begitu menghargai. Siapa sing isee? Ustaz fulan. Arwah kini nenggo tahu. Tidak ada kebaikan, sudah tertutup baginya. Siapa? Acara apa? Santunan. Paling bodoh siapa masuk ke kantong itu. Acara apa? Acara apa? Pras Jumali. Prasmanan ya. Akan nyaman marena ini. Paling itu ada yang itu udah ikhlas semuanya. Wa ala absarihim ghishawa, pandangan kepada kebaikan tertutup. Kenapa? Atene kunci. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu an-nadamu, betul-betul tobat kepada Allah. Bahkan Nabi mengatakan an-nadamu taubatun, yang namanya tobat itu adalah nyesel. Kasta gak ada. Sampai ada satu sahabat namanya Ma'is bin Malik. Lihat bagaimana sosok Ma'is ngaku ke Kanjeng Nabi perbuatan dosanya. Belum tentu kita bisa hadirin. Iya. Kita entar ke ustad, kita ngaku kepada ustad, saya dosa. Dosa apa? Ngaku dosa kita todus. Kan begitu. Ini Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah tohirni. Kanjeng Nabi, sucikan saya. Nabi mengatakan, kaifa utahhiruka, bagaimana saya akan mensucikan kamu? Ibu berma'ah, sudahlah pulang saja. Kemudian Kanjeng Nabi telepon Paleman saos sociaki tibi. Tidak puas dengan jawaban Nabi, datang lagi kedua kalinya. Gal ya Rasulullah tohirni, Kanjeng Nabi sucikan saya. Nabi tetap jawabannya, sudah pulang saja. 3 kali bilang begitu. 4 kali bilang begitu. Ketika 4 kali, ya Rasulullah tohirni, wahai Nabi sucikan saya. Sociaki abdina. Kemudian Kanjeng Nabi, apa yang akan saya sucikan? Kamu punya dosa apa? Akhirnya Ma'is bin Malik mengatakan, gal ya Rasulullah, inni qad zanaitu abdina azina, kak dinto Kanjeng Nabi. Bayangkan pengakuan dari sahabat, yang sahabat itu seperti Kanjeng Nabi, derma, jujur. Nabi tidak memvonis hadirin, azina, tidak seperti itu Nabi. Apa katanya? Nabi mengatakan, abihi junun, Ma'is ring gila ya, orang gila ya. Kalau ngomong ngelantur, ini seakan-akan pengakuan zinanya dia tidak diterima oleh Nabi. Nabi husnudzon, barangkali orang ini gila. Ketika ngaku ini qad zana itu abdina mare azina Kanjeng Nabi. Apa dia puna? Abihi junun, ini gila ya Ma'is ya. Sahabat yang lain mengatakan, punten Kanjeng Nabi, abdina oni enggak dinto. Saya kenal orang ini bukan orang yang gila. Terus Nabi mengatakan, apa? Tadi ngomong apa? Katanya boleh, apa tuh sana gila? Tabuna Ma'is bin Malik, gal ya Rasulullah inni qad zanaitu abdina azina Kanjeng Nabi. Apa? Tabuna Kanjeng Nabi langsung memvonis. Tidak, Nabi mengatakan, asyaribu khamrin, oh mabuk ya, mari minum khamr ya. Ini mabuk ini.
Tidak mungkin Ma'is bin Malik zina. Sahabat yang lain mengatakan, enggak Kanjeng Nabi. Saya cium dari mulutnya tidak ada bekas minuman keras. Tanya lagi Kanjeng Nabi. Apa tu sana? Naam ya Rasulullah inni qad zanaitu abtina azina Kanjeng Nabi. 3 kali sudah. Langsung memvonis Kanjeng Nabi. Tidak. Nabi mengatakan, otak ini tak beres, orang gila ini, orang tak beres ini, orang khobal ini orang autis. Sahabat mengatakan, enggak Kanjeng Nabi, ini masih normal. Baru terakhir keempat kalinya mengatakan, ya Rasulullah inni qad zanaitu abtina azina. Baru Nabi mengatakan, ya sudah, laksanakan rojam. Karena dalam riwayat Ma'is bin Malik ini orang yang sudah muhson. Muhson itu sudah beristri. Makanya di kitab fikih disebutkan zina itu ada 2. Ada muhson, ada ghairu muhson. Pertama muhson, sudah punya pasangan azina. Bagaimana? Waduh, dalam riwayat dalam kitab disebutkan dalam kitab fikih dicambuk 100 kali baru dirajam. Pendem separuhnya ini, kemudian dilempari batu. Batunya jangan yang besar, ada ketentuannya semua. Bonus rajo, cek nih kayak ini bliker itu tak mate-mate, kan iya. Pas seukuran tangan dan ngelemparnya bonus ngamak nggak ini? Bukan juga seperti dandaan itu, tak mate-mate. Jadi normal sampai mati. Terus dan disaksikan oleh orang banyak, dilakukan di Masjid Jami', bukan di masjidnya, di pelataran Masjid Jami' di hari Jumat, biar orang-orang tadi itu melihat dan ini buat efek jera kepada yang lain. Itu Islam. Kenapa? Karena hadirin, kalau kita lihat efeknya itu besar. Allah katakan dalam Al-Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kita bahas ayat itu. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, apalagi ya zina. Dekat saja tidak boleh. Innahu kana fahishatan, zina itu perbuatan keji. Saya kemarin dapat keterangan bagaimana kejinya perbuatan zina. Sepora ini ya, agak sedikit vulgar. Seorang laki-laki dan wanita melakukan perbuatan zina. Jangan nunggu hamil hadirin, jangan nunggu hamil. Ketika masuk, itu kemudian yang perempuan nikah. Ya, nikah. Itu nanti anaknya yang dari perempuan bisa jadi mewarisi sifatnya laki-laki yang zinai dulu. Gampang nggak ini? A sama B zina, yang B perempuan. Karena pacaran tidak kuat zina. Yang A laki-laki, B perempuan. Setelah itu yang B ini nikah dengan C. Pernikahan ya, normal kan ya. B sama C nikah. Tiba-tiba pernikahan ini punya anak. Anaknya ini kata ilmuwan akan mewarisi sifatnya si A yang dulu pernah zinai. Jadi sepora dengan masuknya itu sifat-sifatnya pezina masuk kepada yang dizinai. Andi anak tak norot, mak bisa tak norot ya. Abahnya soleh, belum tentu, barangkali sebelumnya pernah dengan orang lain, sifatnya yang dulu itu sampai sekarang nurun kepada anak. Paham ya? Paham insya Allah, mudah gue paham insya Allah ya. Intinya, innahu kana fahishatan, itu perbuatan zina itu keji, wasa'a sabila, dan rusak jalannya. Maksudnya rusak jalannya begini, laki perempuan zina, punya anak, berarti anak apa? Anak zina. Kalau laki masih mending. Kalau perempuan tidak boleh menikah, yang mewalikan nanti adalah wali hakim, bukan ayahnya. Karena ayahnya bukan ayah dari anak itu. Iya, tak boleh. Pernikahan zina gara-gara hamil dinikahi. Ini abahnya, bukan. Karena anak zina tidak punya ayah. Bahkan ayahnya itu sohibul mani, syandik mani itu boleh menikahi anaknya itu meskipun makruh, tak boleh. Makruh cuman. Iya.
Lah ketika anak zina perempuan tadi itu tidak tahu kalau ayah ini dulu hasil perbuatan zina, ini bukan ayahnya. Ketika perempuan ini besar, akad nikah, ya, siapa yang mewalikan biasanya? Ayahnya. Bukan pasal kepada Pak Mutin, benika pangolo. Derma akhirnya pernikahannya tidak sah. Dan dia tidak sadar. Ketika tidak sah, malam itu bukan lagi malam pertama, tapi malam perzinahan kembali. Andi anak zina boleh. Ini kata Allah, wasa'a sabila. Rusak nasabnya hadirin. Terselamat agapi. Terbarokah agapi. Amin Allahumma. Kembali kepada cerita Azib bin Malik. Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah mengatakan ini qad zina itu, kemudian sama Nabi dirajam itu karena zina muhson. Kalau zina ghairu muhson itu anak yang belum punya pasangan kita ini berzina. Apa hukumnya? Dicambuk 100 kali, kemudian ditagrib, diasingkan selama 1 tahun. Dan ini pernah terjadi kepada putra Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dicambuk sendiri sama Sayyidina Umar sampai wafat. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Setelah itu datang kepada Nabi, ini qad zina itu. Dan kanjeng Nabi ya sudah dirajam. Dirajam. Ketika dirajam kan meninggal. Ma'iz bin Malik ketika meninggal wa yajri 3 ayyam wa 4 ayyam. Setelah meninggalnya Ma'iz bin Malik berlalu 3 atau 4 hari, masyarakat itu Madinah atau sahabat-sahabat itu lagi ngomongi Ma'iz bin Malik. Apakah dia meninggalnya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Sebagian sahabat mengatakan itu meninggalnya su'ul khotimah. Kenapa? Mau zina kok. Satu mengatakan enggak, kan sudah tobat. Sudah dilaksanakan bagaimana rajam. Berarti kan sudah tobat. Satunya bilang enggak bisa. Itu tetap meninggal su'ul khotimah. Dan mengatakan ini su'ul khotimah, husnul khotimah, semuanya cekcok. Setelah itu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai sahabat, aku mendengar kalian ngomongi Ma'iz bin Malik. Apakah dia meninggalnya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Lalu Nabi menetapkan, wahai ashabi, wahai sahabat, Ma'iz bin Malik itu ketika sudah tobat dari perbuatan maksiat zinanya itu, kemudian dia dilaksanakan hukum rajam, ketahuilah meninggalnya husnul khotimah. Bahkan Nabi mengatakan apabila pahala tobatnya Ma'iz bin Malik diberikan kepada umat ini, disebarkan itu ke umat ini, la wasi'athum, masih lebih pahalanya. Bayangkan, satu perbuatan zina, tobat ke Allah, meninggalnya husnul khotimah. Andai pahala tadi itu seumat loh ya, bukan cuman di zaman Kanjeng Nabi, seumat sampai sekarang ini, maka pahalanya Ma'iz bin Malik masih tersisa hadirin. Ki bede lebina, bede sosokna kian. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fal yubadir bi adaiha ila arbabiha, maka cepat-cepat dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi syarat yang ketiga tadi itu apa? An-nadamu, nyesel. Pertama al-azmu, niat untuk tidak kembali. Kedua al-igla, tidak mencari arah agar terjerumus kembali. Yang ketiga an-nadamu, kasta dengan perbuatan maksiat. Lihat bagaimana kastana kita kepada maksiat itu sudah dapat maghfirah besar. Kita hafal ayatnya. Apa? Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Tahu enggak kata-kata yarahu? Yarahu itu melihatnya. Ya, dalam kitab Al-Jawahir Imam Sya'rani mengatakan orang yang menatobat, dia menyesal itu nanti di hari kiamat di dalam catatan amal perbuatan bukunya itu hanya melihat dosanya tapi tidak dibalas. Kita kan bakal narema apa? Buku catatan amal perbuatan kan, ketika dibuka kibada tulisannya itu. Oh, maksiat di tempat ini, di waktu ini, jam sekian bersama fulan. Tulisannya masih ada. Ya rohu, dibalas? Tidak. Kenapa? Karena tadi ada an-nadamu, nyesel itu menjadi pembebasan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu yang ketiga. Yang keempat adalah seperti yang kita bahas, fal yubadir bi adaiha adalah raddul madzalim. Mengembalikan hal-hal yang sudah kita zalimi kepada orang. Mabuduk PC. Ngincem sapolo mau beli 12. Kan ya? Mincem 20 mau beli sakemi. Topet kalakuanna. Berma, pak beli itu. 2.000-nya kembalikan. 5.000-nya kembalikan kepada orang. Bawa montai pak beli nyaman. Kan ya, mau beli minjem 10 juta kembalikan 15, terus tobat, so, oke sudah, diterima sama Allah, nyaman. Nggak bisa, kembalikan dulu, 5 jutanya kembalikan, 2 juta kembalikan, iya, ini kembalikan. Bahkan di dalam kitab disebutkan orang bedanya mana istihlal itu minta halal. Ketika tobat seperti ini minta istihlal. Ada dua, ada maliyah, ada ardiyah. Maliyah ini harta dikembalikan. Ardiyah ini kehormatan. Mulakar atau foto dari hal-hal yang sifatnya kehormatan. Abelega orang pabeli kehormatannya orang. Bermah, contoh. Asan-rasan, saya ngerasani situ. Saya ngucap situ ini cerai, ini. Saya tobat. Bagaimana syaratnya? Harus saya mengatakan maksiat saya kepada panjenengan. Pak, saya sapurana ya, minta maaf ya. Apa? Ya saya ngerasani situ. Apa rasanya? Harus disebutkan. Saya abole situ cerai. Itu harus itu. Beni padana istihlal halal bihalal. Anu ya, kosong-kosong ya. Wah, beni kosong-kosong ini. Tak mare ki. Lain rempok ini. Kotu abole apa rasanya? Ya, tidak ada sepenting pada hati pada nyaman. Tak bisa. Kotu tahu. Ya saya boleh situ ini cerai. Mun etarema, ya sudah nyaman manusia. Saya boleh cerai. Nah, mare sudah alasan. Mare sudah itu. Ditobat itu diterima. Tapi mun saya ngajak, masa saya cerai? Tak narema saya. Saya tak cerai dah. Wah, lancong. Makanya seperti itu hadirin. Harus disebutkan apa rasanya. Dan ini sulit. Meskipun pendapat ini masih ada khilaf. Ya, ada khilaf. Di dalam kitab Ihya disebutkan ada juga cukup mengatakan samihuni, minta maaf saya. Ketika dia memaafkan semua yang ada di hati, cukup. Kita ngelak nomor 2 ini dulu ya. Lebih nyaman ini. Timbung si pertama kan nyari tukar si pertama kan ya. Si nomor 2 ini kita pakai tak ada masalah. Lah kalau untuk urusan maliyah, harta dikembalikan, raddul madzalim, balikan. Di Hadramut itu, di Yaman itu ada satu orang, ini barokahnya majelis juga. Ada satu orang namanya Syekh Abdullah bin Semir. Syekh Abdullah bin Semir, mungkin bin Semir ada di Indonesia keturunannya ya. Punya anak namanya Said bin Abdullah bin Semir. Said ini yang ngarang kitab Safina. Pernah mondok pondok pesantren ada ngaji namanya kitab Safina. Ini abahnya. Syekh Abdullah bin Semir ini biasa istiqomah hadir ke pengajian gurunya. Benar ngaji seperti ini. Yaum minal ayyam, suatu hari beliau tak masuk teluare. Sare pariksa ini ben guruna, mana Abdullah bin Semir minta datang. Sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat dipanggil. Tanya Ki, kamu kemana 3 hari kok tidak taklim ke sini? Katanya, wahai guru, saya bantu seseorang. Bantu seseorang? Iya, bantu apa? Waktu saya ngaji 4 hari sebelum ini ke panjenengan, ada orang yang ikut ngaji ke panjenengan sebelah saya. Terus bilang kalau dia mau tobat. Saya bilang nanti setelah pengajian saya ajari apa saja syarat-syaratnya. Setelah pengajian dari panjenengan, dia bilang dosa saya adalah riba. Saya mabudu PC itu gila. Jadi saya meminjamkan uang, menginjam PC 100.000, mabudi itu saya cut. Saya mau tobat dari hal seperti itu. Terus saya pengen apa yang menjadi kewajiban saya lakukan. Kata Syekh Abdullah bin Sumir ini, ya bagus. Syaratnya tobat yang keempat adalah raddul madzalim, mengembalikan yang telah dizalimi. Derma, ayo saya bantu. Mana catatan-catatannya yang pernah minjam ke kamu?
dan berapa yang sudah kamu zalimi, sekarang kembalikan. Saya bantu. Akhirnya 3 hari ini, wahai guru, saya sibuk untuk membantu orang ini. Toles, ada berapa? Lebih 5.000, Bapak beli ke Kawarenga. Ada berapa? Lebih 10.000, Bapak beli ke Kawarenga. Selama 3 hari. Pas hari ketiga, orangnya meninggal dunia. 3 lomor. Lah, justru karena meninggal dunia itu, wahai guru, saya sudah 3 hari ini tidak masuk pengajian. Hari keempat baru saya bisa pengajian. Lah, gurunya mengatakan, wahai Syekh Abdullah bin Smir, saya melihat orang yang tobat kepadamu. Dan saya lihat dia bisa tobat kepada Allah, barokahnya hadir majelis semacam ini. Jadi ternyata orang saya mengembalikan semaburu saya itu yang tobat itu ternyata ke pengajian bukan untuk ngaji tapi untuk nagih. Nagih nagih otang. Cuman saya taki berdaya tak nyaman ada di depan sini. Terus kalau tidak ditagih elang boleh. Bagaimana ditunggui hadirin? Mari pengajian ditagih. Kata gurunya, dia datang dengan niat yang salah, tapi pulang niatnya sudah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ken hadirlah dengan niat yang tidak baik saja ke pengajian, itu bisa membuahkan husnul khotimah. Lalu bagaimana yang kita niat dari rumah memang betul-betul pengajian ya? Mantarban Allah ditulis golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal. Biadaiha ila arbabiha in amkan, jika memungkinkan, wa illa jika tidak memungkinkan karena banyak kilu sebab belia, fayatlubul ihlala minhum, maka minta halal kepada dia. Mintakan halal, istihlalnya mana? Ini awal mulanya acara halal bihalal ya istihlal ini. Mari Idul Fitri berumah halal bihalal kan ya, kosong-kosong ya, sabora-sabora ya. Ya lahir batin, iya. Apa? Ya ini. Karena kalau sudah hubungan dengan manusia tak mare. Benih pas mare atau kar lemalem nyapa boleh. Oh paling emang apa ki? Belum tentu. Harus ada kata-kata saya maafkan. Dan maaf ini kalau bahasa Arab afa ya'fu itu maaf. Secara epistemologi afa ya'fu itu adalah mahayamhu, menghapus. Kalau bilang maaf berarti menghapus. Yang pernah terjadi jangan diungkit lagi. Iya kan? Mau deki salah boleh. Minta maaf yang kedua. Pas ngocak, "Pernah 2 kali lah." Ya berarti saya lambat tak maaf lagi kan ya? Saya sekalian tak apa-apa 2 kali lah, enggak 2 kali lah. Tak bisa hadirin. Iya. Dan kita sulit. Pada orang yang toji masjidnya ini Jumatan. Tak sengaja lebat orang tadi te orang. Aduh pak, sepora. Baru mah, pertama kali. Iya, tak apa. Abeli boleh orang itu ngalah udu dengan orang yang sama, tapi tak boleh kedua kalinya. Baru mah gara-gara. Aduh pak, sepora nah, saya tarahum pak, tak bisa sepora. Ayo, baru mah. Paling yang ngocak, ya, yang tak nyaman tapi ya. 2 kali adalah, ya. Lihat kan dia, ini kan gambaran saja. Cek boleh, tapi tidak boleh. Ketiga kalinya, ayo. Boleh mah. Oh, mau nggak ini kau tuh balas, kan begitu. Itu manusia hadirin. Makanya afa ya'fu mahayamhum, memaafkan itu menghapus. Dan paling tidak bisa menghapus kesalahan siapa orang? Perempuan. Paling sulit karena dia berhubungan dengan perasaan. Kesalahan saya sakemi tahun saya bongkor. Edisi terbaru kalau orang boleh hadirin. Ingat lambok. Cakna sudah memaafkan pada nangis lambok. Lambok, ada pun alaku boleh tadi ya. Lambok hadirin. Ya. Bagaimana? Maka Islam datang untuk merubah ini semua. Iya. Islam datang dengan kodratnya, dengan syariatnya, ingin merubah ini semua. Ya. Tidak ada orang mau botak buru ke otak tak ninta kotak, tidak bisa. Ada syariat, ada fikih, ada hadis untuk bisa merubah karakter manusia. Watak bisa dirubah, bisa dengan apa? Quran hadis.
Karakter bisa dirubah. Bisa dengan apa? Quran hadis. Kalau memang karakter sama watak tidak bisa dirubah, buat apa Quran hadis? Iya. Maka dari itu semuanya bisa dirubah selama kita berjalan di jalan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatun bi huquqil khalq la yumkinuhu sayru ilal haq. Maka sesungguhnya kalau ada seseorang yang masih punya tanggungan tergadaikan dengan hak-hak manusia, itu menjadikan dirinya mustahil mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bangga dengan sholat berjamaah di saf awal setiap hari. Pahala, pasti dapat pahala. Tapi jangan bangga. Kenapa? Barangkali masih ada kezaliman manusia dalam diri kita yang belum dikembalikan. Bukan dengan pas abojong ke masjid pas terhapus, belum. Kalau berkaitan dengan manusia, harus dikembalikan apa yang menjadi kewajibannya agar taubat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, apa yang kita pelajari bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita sifat taubat dengan penyesalan, dengan azam yang kuat, dengan ikhlas, dengan mengembalikan hal-hal yang menjadi kezaliman orang lain. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbal alamin, ya Arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.